warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat terus hadir dan bertemu untuk melaksanakan tatap muka di kelas untuk belajar materi-materi yang ada di semester ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Untuk itu Bapak minta kepada Ketua Kelas Muhammad Arif Azwan untuk memimpin doa teman-temannya. Dipersilakan. Baik Pak. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Muhammad Arif Azwan yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak ingin mengecek daftar kehadiran pada hari ini. Kepada sekretaris, siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan kita hari ini? Fauzan Pak. Fauzan? Iya Pak, sakit dia Pak. Sakit apa kalau boleh tahu? Demam dia Pak. Demam. Selanjutnya, apakah ada lagi yang tidak hadir pada hari ini? Sama Surya Pak. Apa itu keterangannya? Kurang tahu Pak. Mungkin dia malas kali Pak. Baik. Itu saja kan? Iya Pak. Baik, nanti untuk yang tidak ada keterangan mohon ditanyakan kepada yang bersangkutan alasannya apa, kenapa tidak hadir tanpa keterangan. Baik Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Namun sebelum itu, sebelum lanjut ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu mengenai apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Kita belajar mengenai materi apa? Ada yang masih ingat? Masih Pak. Teks biografi Pak. Boleh Muhammad Arif Azwan menjelaskan sedikit agar teman-temannya tahu minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Jadi teks biografi ini adalah teks yang mempelajari tentang kisah hidup atau teladan seseorang seperti tokoh Presiden Republik Indonesia Pak. Baik ya, benar sekali ya. Jadi minggu lalu itu kita mempelajari materi tentang teks biografi seperti yang dijelaskan sedikit tadi oleh teman kalian Muhammad Arif Azwan. Nah, selanjutnya untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks negosiasi, yaitu belajar menjadi negosiator ulung. Nah, sebelum itu apakah ada yang sudah pernah mendengar mengenai teks negosiasi? Belum Pak. Belum. Jadi Bapak jelaskan sedikit ya. Teks negosiasi itu adalah teks yang mempelajari tentang proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar yang bisa terjadi di mana saja, bisa di rumah, bisa di pasar, atau di tempat-tempat umum lainnya. Nah, jadi tapi sebelum belajar lebih jauh, kita harus mengetahui dulu kompetensi awal pada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Nah, yang kedua, menilai akurasi dan kualitas data dalam teks negosiasi dengan menggunakan informasi pada teks deskripsi sebagai pembanding. Baik, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Jadi siswa-siswa sekalian mungkin sudah tahu ya,
profil Pancasila itu seperti apa? Seperti yang sudah tertera pada layar PowerPoint. Seperti beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Nah, selanjutnya mampu menilai akurasi dan kualitas data dalam teks negosiasi dengan menggunakan informasi pada teks deskripsi sebagai pembanding. Jadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya adapun manfaat dari pembelajaran pada hari ini yaitu menciptakan jalinan kerjasama atas dasar saling pengertian. Yang kedua, menyukseskan kerjasama dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Yang terakhir, meminimalkan permasalahan yang ada di antara perusahaan, instansi, atau perorangan. Jadi itu tadi manfaat pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya, nah ini tadi pengertian negosiasi ya. Jadi Bapak ulang lagi, pengertian teks negosiasi itu adalah proses terjadinya tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu dengan yang lain, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis negosiasi. Yang pertama berdasarkan situasi. Ada formal dan informal. Jadi formal itu seperti negosiasi yang terjadi di lingkungan seperti perkantoran ataupun yang terjadi di lingkungan persekolahan, misalnya seperti antara guru dan siswa, seperti yang terjadi di dalam kelas saat ini. Nah, seperti Bapak menawarkan sesuatu seperti tanya materi. Nah, kemudian kalian menjawab nih materi tersebut. Nah, terus berlanjut dari situ terjadi seperti proses tawar-menawar antara guru dan siswa. Nah, yang kedua itu informal. Jadi informal itu proses negosiasi yang terjadi di luar dari lingkungan sekolah atau kantor, misalnya kayak pasar atau di tempat-tempat umum lainnya. Nah, selanjutnya untung rugi. Adanya kolaborasi atau win to win. Yang kedua dominasi atau win to loss. Dan yang terakhir akomodasi atau loss to win. Nah, itu tadi mengenai untung rugi. Selanjutnya mengenai cara penyampaian dari negosiasi. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu lisan, yang kedua tulis. Nah, lisan itu seperti apa? Seperti kita berbicara langsung. Jadi proses terjadinya negosiasi itu secara langsung dari mulut ke mulut gitu. Seperti yang kita ketahui, seperti yang terjadi di pasar misalnya, itu kan ada ibu-ibu belanja pada pedagang, itu kan terjadi proses negosiasi atau menawar secara langsung, tidak tertulis. Nah, bedanya dengan yang tertulis apa? Kalau tertulis itu seperti yang tertera dalam surat dan sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri negosiasi. Yang pertama itu adanya partisipan. Yang kedua, adanya pengajuan dan penawaran. Yang ketiga, adanya kesepakatan. Nah, jadi kalau tidak adanya salah satu di antara tiga ini, ya mungkin teks negosiasi atau negosiasi tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan negosiasi. Ada 4. Yang pertama itu kesediaan untuk berkompromi dengan pihak yang lain.
Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Karena pada dasarnya negosiasi atau tawar-menawar itu adalah proses yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan antara si penjual dan si pembeli. Nah, gitu. Jadi harus sama-sama untung gitu, tidak ada yang rugi. Nah, yang ketiga, itu kesepakatan yang dicapai mampu memengaruhi pihak lain. Nah, yang terakhir itu alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak yang lain. Nah, itu tadi faktor penentu keberhasilan negosiasi. Nah, ini terdapat contoh dari negosiasi. Yang seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada dua proses terjadi negosiasi, secara lisan maupun tulisan. Nah, secara yang tertera pada layar ini itu secara lisan yang pertama. Seperti negosiasi dalam dialog. Contohnya itu seperti Ratna menghampiri ibunya yang sedang bersantai di depan televisi. Ratna memanggil ibunya, "Bu, Ratna ikut menonton televisi." "Ibu, sini Mak." Kemudian Ratna membalas, "Bu, Ratna mau bicara." Nah, selanjutnya ibu membalas perkataan Ratna, "Boleh, ada apa Nak?" Nah, itu kan seperti terjadinya negosiasi antara ibu dan anak yang ingin menonton televisi. Nah, selanjutnya di halaman sebelahnya itu terdapat negosiasi deskripsi atau negosiasi tulisan yang terdapat pada surat penawaran seperti pada PT Lezotos Catering. Nah, itu bisa dilihat ya, ada nomor, halaman, hal apa yang ingin dilampirkan, terus lampiran, kemudian tanggal, dan ada isi dalam suratnya. Itu merupakan negosiasi dalam bentuk tulisan atau deskripsi. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks negosiasi. Ada 4 struktur. Yang pertama, orientasi. Sebelumnya, ada yang tahu tidak orientasi dalam teks negosiasi itu apa? Mungkin Muhammad Arif Azwan? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Jadi orientasi dalam teks negosiasi itu adalah awalan atau pengenalan awal sebelum terjadinya proses tawar-menawar di dalam negosiasi. Ya, seperti basa-basi dulu gitu kan. Biasanya kan orang-orang yang ingin berbelanja kan basa-basi dulu kepada penjual atau begitu pun sebaliknya. Nah, selanjutnya adanya pengajuan. Pengajuan ini biasanya terjadi dimulai dari si penjual yang mengajukan barang dagangannya atau jualannya. Nah, selanjutnya terjadilah penawaran ketika si pembeli ini merasa kurang setuju dengan harga yang diajukan oleh si penjual. Akhirnya si pembeli ini melakukan proses yang namanya tawar-menawar sampai ke titik di mana antara si penjual dan si pembeli tadi sama-sama setuju atau sepakat dengan harga yang sudah ditetapkan. Nah, sampailah kepada persetujuan. Jadi itu merupakan struktur teks negosiasi. Baik, jadi itu tadi penyampaian materi mengenai teks negosiasi dari pengertian sampai ke struktur. Nah, selanjutnya ada latihan dari Bapak, sekaligus jika tidak selesai pada hari ini boleh dilanjutkan di rumah ya. Jadi latihan itu kalian nanti berdiskusi, membentuk kelompok. Kelompoknya satu kelompok itu terdiri 4 sampai 5 orang. Jadi ada 5 kelompok ya. Nah,
Jadi tugasnya itu kelompok 1, 2, dan 3 membuat teks negosiasi lisan atau dialog. Nah, yang terakhir kelompok 4 dan 5 membuat teks negosiasi tulis atau surat penawaran. Baik, itu tugas untuk hari ini. Jika tidak selesai pada hari ini, boleh dilanjutkan di rumah dan dijadikan PR untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya jika memang tidak selesai pada hari ini. Nah, baik, sebelum kita memasuki tahap yang terakhir, sebelum itu Bapak ada ingin menampilkan ilustrasi nih mengenai teks negosiasi agar kalian lebih paham lagi tentang teks negosiasi ya. Ikan segar, masih fresh, ayo dibeli, mumpung masih hangat-hangat ini. Ya bu, silakan bu, mau belikan apa bu? Ini kenapa bu? Itu ikan barona bu, masih segar baru diangkat dari laut bu. Buktinya masih basah bu, soalnya belum pakai anduk. Ya namanya ikan memang berenang bang, kalau buat mama baru dapat gosip. Tak si ibu ngejawabnya. Kalau ini ikan apa bang? Nah, kalau ini ikan tongkol bu. Awas jangan sampai kebalik ya bu, ngucapinnya ntar bisa salah persepsi berada kan bu. Kalau ini kenapa bang? Itu cumi-cumi bu, bukan ikan. Mohon maaf nih bu ya, mohon maaf. Udah tadi nanya-nanya mulu, mau beli kagak nih? Tapi bang, cuma nanya-nanya doang, biar rame. Ya mau beli lah, dikira saya nggak sanggup apa belikan. Bukan gitu sih bu, cuma ikan ini berapaan bang? Itu sekilo 50.000 bu, dijamin masih seger pakai banget. Mahal amat bang, 15.000 deh, 2 kilo ya. Buset bu, itu nawar malah nggak dapet bu, kagak baik modal bu sayangnya. Ya elah bang, biar langganan bang. Ya udah deh 20.000 ya, 3 kilo. Dah bu, kalau langganannya kayak ibu mah bisa langsung bangkrut sayangnya bu. Ya udah deh, saya kurangi deh 45.000 sekilo ya. Itu udah seret banget untung buat saya. Noneko, no Afgan, no sadis. Dapat bang, jualan tuh nggak boleh pelit-pelit, kan kagak laku loh. Ya bukan pelit sih, tapi nawarnya itu loh bu, di bawah ambang batas normal. Ya namanya juga, jualnya masa ditawar ke pasar. Lo kan saya mau beli bawang, cabai, beras, minyak. Kan kalau uangnya habis buat beli ikan doang, terus ntar saya burungnya pakai apa coba? Mikir bang, mikir. Lah, kok? Apa malah gue yang salah? Ntar kalau saya kehabisan duit, saya pulangnya gimana coba? Lu mau kos buat apa? Mana mau tusukan teh lama? Terus kalau saya haus, gak ada duit buat belian minum. Terus kalau saya dehidrasi, apa mau tanggung jawab? Apalagi nanti di jalan ada. Iya nih. Makasih bang. Titit. Halo pak, ini baru selesai beli ikan pak. Iya pak, nanti mama beliin sendal jepit yang ada 500.000 di toko sebelah. Kan kalau beli barang murah-murah itu nggak bagus pak kualitasnya. Tidak aja mama belikan harganya paling mahal loh pak. Baik, jadi tadi merupakan ilustrasi proses terjadinya negosiasi atau tawar-menawar antara penjual ikan dan ibu-ibu yang membeli di pasar. Jadi supaya kalian lebih paham lagi tentang negosiasi atau proses tawar-menawar pada materi hari ini, untuk dapat mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, jadi mungkin itu
saja penyampaian materi dari Bapak. Apakah dari siswa-siswa sekalian masih ada yang dibingungkan atau ingin dipertanyakan? Dipersilakan sebelum mengerjakan tugasnya. Apakah ada? Tidak, Pak. Tidak ya, oh, berarti sudah paham ya. Nah, baik, karena sudah paham, tidak ada yang bertanya, silahkan tugas yang tadi dikerjakan. Kalau bisa diselesaikan pada hari ini juga agar langsung kita bahas. Nah, baik, mungkin itu saja ya, jika tidak ada pertanyaan lagi. Dan jika tidak selesai pada hari ini, boleh dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya, karena jam juga sebentar lagi selesai. Saya rasa tidak akan selesai pada hari ini. Baik, jadi selamat mengerjakan tugasnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan tugas yang akan dikerjakan hari ini dan akan dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Baik, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya.